Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Siska Eli selaku moderator pada sesi presentasi pada malam hari ini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman kelompok 2 dengan topik pembahasan yaitu pendekatan kognitif, pendekatan psikoanalitik, dan juga pendekatan fenomenologis. Diketahui oleh teman-teman semuanya bahwasannya psikologi hukum itu merupakan disiplin ilmu yang memadukan prinsip-prinsip psikologi dengan sistem hukum yang telah memainkan peranan krusial dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi psikologis pelaku serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal. Terdapat 3 pendekatan besar dalam psikologi yang memiliki relevansi tinggi terhadap praktik hukum. Namun, belum banyak yang dikaji secara integratif dalam literatur hukum Indonesia, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan psikoanalitik, dan juga pendekatan fenomenologis. Di mana ketiga pendekatan ini itu masing-masing menawarkan perspektif unik dalam memahami perilaku kriminal dan juga proses psikologi yang terjadi di dalam sistem peradilan. Untuk itu, agar tidak membuang waktu, kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Pendekatan fenomenologis ruang lingkup dari fenomenologis metodologi penelitian fenomenologis dalam psikologi hukum. 1. Pengantar psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku manusia dalam konteks hukum serta proses mental yang terlibat di dalamnya. Bidang ini menelaah bagaimana individu memahami, merasakan, dan merespon sistem hukum baik sebagai pelaku, korban, saksi, maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, konsep dasar psikologi hukum, di mana fenomenologis psikologi hukum fenomenologis adalah pendekatan dalam psikologi hukum yang mengacu pada filosofi fenomenologi, yaitu studi tentang pengalaman kesadaran manusia sebagaimana dialami secara langsung. Nah, ketiga, fokus utama dan prinsip fenomenologis. Pendekatan fenomenologis memiliki beberapa prinsip yang membuatnya berbeda dari pendekatan psikologi hukum lainnya. Next slide. Selanjutnya, pemahaman dari perspektif orang pertama. Fenomenologi menekankan pentingnya memahami bagaimana seorang individu memaknai situasi hukum yang ia alami secara subjektif. Misalnya, 2 korban kejahatan yang sama memiliki pengalaman psikologis yang berbeda, yang sangat berbeda tergantung kondisi pribadi dan sosial mereka. Yang kedua, kesadaran sebagai dasar hukum realitas hukum bagi fenomenologi. Pengalaman subjektif seorang individu merupakan realitas yang sah dan harus dihargai, karena hukum sebagai struktur sosial akan bermakna hanya ketika dipahami melalui kesadaran manusia yang mengalaminya. Yang ketiga, breathing atau epoch. Dalam penelitian fenomenologis, penelitian menangguhkan prasangka atau asumsi pribadi agar dapat melihat pengalaman subjek secara murni. Ini penting agar analisis terhadap pengalaman hukum seseorang tidak dipengaruhi oleh bias sosial, budaya, ataupun moral peneliti. Yang keempat, deskripsi mendalam, bukan penilaian. Fenomenologi tidak bertujuan memberikan penilaian apakah perilaku individu benar atau salah secara hukum, tetapi berupa menggambarkan bagaimana perilaku tersebut dimaknai dan dialami oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi hukum fenomenologis. Ruang lingkup pendekatan ini luas dan meliputi berbagai aktor serta aspek dalam sistem hukum. Yang pertama, pengalaman pelaku kejahatan. Fenomenologi membantu menelaah motif tindakan kriminal dengan menggali makna subjektif yang dirasakan pelaku. Pelaku kejahatan seringkali memiliki pengalaman batin yang kompleks, seperti perasaan tertekan, trauma masa lalu, atau konflik moral yang tidak tampak dalam analisis hukum tradisional. Yang kedua, pengalaman korban kejahatan tidak hanya menderita secara fisik atau materi, tetapi juga secara psikologis. Fenomenologi membantu memahami bagaimana korban merasakan kembali peristiwa traumatis, bagaimana mereka menghadapi proses hukum, serta bagaimana mereka memaknai konsep keadilan. Pemahaman ini penting dalam konteks victim assistance dan restoratif justice. Pernah sepenuhnya objektif,
Persepsinya dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi emosional ketika kejadian berlangsung. Pendekatan fenomenologis membantu memahami bagaimana saksi mengingat, menafsirkan, dan menceritakan kembali sebuah peristiwa. Yang keempat, aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim sering menghadis. Penelitian fenomenologis memungkinkan kita memahami pengalaman batin mereka, termasuk stres, bias, dan cara mereka memaknai keadilan dalam konteks profesional. Kemudian selanjutnya, metode fenomenologis dalam psikologi hukum biasanya mencakup 1. Wawancara mendalam untuk menggali pengalaman subjek secara kaya dan detail. Yang kedua, epoch breaking untuk menahan asumsi pribadi peneliti. Yang ketiga, pengkodean dan analisis tema untuk menemukan pola makna yang muncul dari narasi subjek. Yang keempat, deskripsi struktural dan tekstual, yaitu menggambarkan apa yang dialami subjek dan bagaimana mereka mengalaminya. Yang terakhir, yang kelima, merumuskan esensi pengalaman, yaitu inti makna yang mengikat semua tema pengalaman subjek. Ya, yang berikut signifikansi psikologi hukum fenomenologis. Pendekatan fenomenologis memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu hukum dan psikologi. Pendekatan ini berperan dalam membantu aparat hukum memahami berbagai dinamika emosional dan psikologis yang dialami individu dalam proses hukum. Dalam praktiknya, pendekatan fenomenologis telah digunakan dalam mediasi, konseling hukum, asesmen psikologis pelaku, pendampingan korban, hingga pengembangan model keadilan restoratif yang menekankan dialog dan pemulihan hubungan sosial. Selanjutnya, pendekatan kognitif dalam psikologi hukum. Pendekatan kognitif dalam psikologi hukum merupakan pendekatan yang menekankan bahwa perilaku manusia dalam konteks hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi, maupun aparat penegak hukum, yang ditentukan oleh proses mental internal seperti persepsi, kepercayaan, pola pikir, penilaian, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, tindak pidana dan respons hukum tidak hanya dipahami sebagai perbuatan fisik, tetapi sebagai hasil dari proses berpikir yang terjadi dalam diri seseorang. Dalam pendekatan kognitif, terdapat beberapa konsep utama, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua kognisi atau cognitive process, yang ketiga penilaian atau judgment, yang keempat cognitive bias, dan yang kelima cognitive distortion. Kognitif pada pelaku kejahatan. Nah, pendekatan kognitif melihat bahwa cara berpikir dan keyakinan seseorang mempengaruhi perilakunya. Jadi banyak pelaku kriminal yang mengembangkan narasi internal yang menyimpang, di mana mereka membenarkan tindakan kejahatan mereka dengan dalil bahwa seperti semua orang juga melakukannya, atau bahwa norma-norma hukum tidak sepenuhnya berlaku untuk mereka. Distorsi kognitif seperti self-justification, minimization, dan blaming the victim memainkan peran penting dalam pemeliharaan perilaku kriminal. Misalnya pelaku korupsi mungkin meyakini bahwa tindakan mereka itu wajar karena semua juga melakukannya. Sementara untuk pelaku kekerasan dapat meremehkan dampak kekerasan itu terhadap korban, atau malah menyalahkan korban atas interaksi yang memicu tindakannya. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan kognitif pada saksi korban. Pendekatan kognitif pada saksi dan korban sangat menekankan peran proses mental seperti persepsi, ingatan, dan sugesti dalam membentuk kesaksian serta bagaimana kebenaran peristiwa direkonstruksi oleh pikiran manusia. Pendekatan ini menyoroti bahwa kesaksian manusia itu merupakan hasil konstruksi mental yang dinamis dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, sistem peradilan perlu mempertimbangkan faktor psikologis saat mengandalkan kesaksian sebagai alat bukti dengan melibatkan ahli psikologi untuk menilai dan mengoreksi potensi bias kognitif agar putusan hukum lebih adil dan akurat. Selanjutnya,
Pendekatan psikoanalitik berasal dari teori Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya proses-proses psikologi yang tidak disadari atau tak sadar dalam mempengaruhi perilaku manusia. Dalam konteks psikologi hukum, pendekatan ini digunakan untuk memahami motif tersembunyi dan konflik batin yang mungkin mempengaruhi perilaku tindak pidana atau hubungan individu dengan hukum. Sumbangan teori psikoanalitik mencakup yang pertama, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami, yang kedua, tingkah laku diketahui sering ditemukan oleh faktor-faktor tak sadar, yang ketiga, perkembangan pada masa dini pengaruh pada masa dewasa, yang keempat, menyediakan kerangka kerja untuk individu dalam mengatasi kecemasan, dan yang terakhir, memberikan cara mencari keterangan dari ketidaksadaran. Kemudian dalam pendekatan psikoanalitik ada struktur kepribadian yang terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, ide adalah suatu kepribadian yang orisinil di mana saat lahir hanya ada ide, yang merupakan tempat naluri kurang terorganisir, buta, menuntut, dan mendesak. Kemudian tidak bisa menoleransi ketegangan, bekerja sesegera mungkin untuk melepaskan ketegangan. Kemudian ide bersifat tidak logis, amoral, tidak sabar, dan didorong oleh satu kepentingan memuaskan sesuai asas kesenangan. Yang terakhir, ide tidak pernah matang, tidak berpikir, dan hanya menginginkan atau bertindak. Kemudian kedua ada ego, adalah bagian eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama yaitu mengantarai naluri dengan lingkungan sekitar, mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan. Hubungan antara ego dan ID, ego tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls dari ide. Ide hanya mengenal kenyataan subjektif. Kemudian adapun superego, yakni adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, di mana mempresentasikan hal-hal yang real, nilai tradisional, dan ideal dari masyarakat yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Kemudian fungsinya menghambat impuls ID sebagai internalisasi standar orang tua dan masyarakat, juga berkaitan dengan imbalan atau perasaan bangga dan mencintai diri, dan hukuman, yakni perasaan berdosa dan rendah diri. Menganggap bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ID, ego, dan superego. Berikut penjelasannya. ID adalah bagian bawah sadar yang berfungsi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dasar. Ego adalah bagian yang bertindak sebagai penghubung antara ID dan realitas luar, mengendalikan keinginan-keinginan sesuai dengan norma dan kenyataan. Dan superego adalah aspek moral atau aturan-aturan internal yang mengatur perilaku berdasarkan norma dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Lalu yang kedua, tahap perkembangan. Teori psikoanalitik juga menekankan pentingnya tahap perkembangan dalam membentuk kepribadian individu. Freud mengidentifikasi 5 tahap perkembangan, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap tersebut berkaitan dengan pengembangan aspek-aspek kepribadian tertentu dan mungkin memiliki pengaruh jangka panjang pada perilaku dan emosi individu di masa dewasa. Kemudian yang ketiga, mekanisme pertahanan. Freud memperkenalkan konsep mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk melindungi individu dari konflik atau kecemasan yang timbul dari keinginan-keinginan bawah sadar. Kemudian yang terakhir, konsep libido. Teori psikoanalitik juga menekankan peran libido, yaitu energi psikis yang berkaitan dengan dorongan seksual dan kehidupan instingual. Yang selanjutnya yaitu teori dan teknik. Teori dan teknik psikik dapat digunakan konseling psikodinamik, yakni konseling yang memberikan perhatian besar terhadap kemampuan konselor untuk memahami apa yang terjadi dengan klien yang bersifat segera serta terbuka. Hal ini untuk mengeksplorasi perasaan dan masalah yang mengakibatkan kesulitan klien dalam kesehariannya.
Tujuan dari konseling ini yaitu membantu klien mencapai kesadaran dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi dan kemudian menerjemahkan kesadaran ini ke dalam kemampuan yang matang dalam menghadapi berbagai masalah di masa yang akan datang atau masa mendatang. Fungsi terapi psikoanalitik. Terapi psikoanalitik dalam psikologi hukum berfungsi untuk menggali konflik bawah sadar dan trauma yang dialami seorang yang menjadi penyebab masalah psikologis pelaku tindak pidana. Pendekatan psikoanalitik menitik beratkan pada pemahaman motif tersembunyi, pengalaman masa lalu, dan struktur kepribadian yang terdiri dari ID, ego, dan superego yang mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang dalam konteks hukum. Proses ini membantu hakim dan penegak hukum untuk memahami aspek psikologi yang memengaruhi tindakan kriminal sehingga memberikan perspektif yang lebih dalam pada proses peradilan. Jadi untuk fokus utama pendekatan ini yaitu memahami motif tersembunyi, menganalisis pengalaman masa lalu, dan menganalisis struktur kepribadian. Yang terakhir, kesimpulan. Pemahaman terhadap perilaku manusia dalam konteks hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi harus melibatkan kajian psikologis yang komprehensif. Pendekatan kognitif, psikoanalitik, dan fenomenologis masing-masing memberikan kontribusi penting dalam memahami motif, proses mental, pengalaman subjektif, serta dinamika kepribadian individu yang terlibat dalam proses hukum. Pendekatan kognitif membantu menjelaskan bagaimana bias berpikir, proses memori, dan penilaian individu memengaruhi tindakan kriminal, kualitas kesaksian, serta keputusan aparat penegak hukum. Pendekatan psikoanalitik memperlihatkan bahwa perilaku hukum sering dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, konflik masa lalu, dan dinamika antara ID atau impulsif diri, ego, dan superego. Sementara itu, pendekatan fenomenologis menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif pelaku, korban, saksi, dan aparat hukum agar proses peradilan lebih humanis dan adil. Iya teman-teman, mungkin itu saja hasil pemaparan materi dari topik pembahasan pada hari ini yang terkait dengan pendekatan kognitif, pendekatan psikoanalitik, dan juga pendekatan fenomenologis. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi pada hari ini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.